Sobat Donghua, Tara Tatara, Merapat, Merapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Survive Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Melihat Guman dengan gembira, Sui Liuxiang dengan tulus berkata, "Selamat datang kembali ke Guman. Anda dapat kembali saat ini, yang benar-benar hebat." Bagi Guman, Sui Liuxiang sangat dihargai. Dulu, dia juga sangat rusak otak untuk Guman. Guman sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Jika keduanya bermain melawan satu sama lain, mereka harus kehilangan Sui Liuxiang. Orang barbar kuno yang membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, Sui Liuxiang tidak bisa terluka sama sekali, dan serangan barbar kuno sudah cukup untuk menghancurkan baju zira esnya dan benar-benar menghancurkannya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kekuatan Sui Liuxiang lebih rendah daripada Guman, juga tidak berarti bahwa Guman lebih kuat dari Sui Liuxiang. Namun, saya harus mengakui bahwa Guman memang terlalu baik, dia adalah satu-satunya, bahkan Chu Xingyun cemburu. Bahkan jika Sui Liuxiang bertemu dengan pria purba yang begitu sempurna, tidak ada rasa superioritas. Berbicara tentang kontrol Guman tidak lebih buruk daripada Sui Liuxiang. Berbicara tentang kekuatan destruktif Guman bahkan lebih destruktif. Secara umum, Guman dapat mengendalikan dan menyerang, dapat melawan dan bertarung, dan adalah seorang pejuang tanpa cacat. Tahun lalu, Guman mengalahkan tim Changtian dengan 1 lawan 5, dan bahkan meningkatkan statusnya ke level historis. Mulai sekarang, di Menara Tiantian, di peringkat sejarah manusia terkuat, tuan pertama Nirvana adalah Guman. Guman luar biasa dan tidak perlu deskripsi terlalu banyak. Dia memiliki sejarah lebih dari 50 juta tahun. Dia sudah menjadi orang pertama dalam sejarah Nirvana. Bahkan semua kaisar ditekan di bawah pantatnya. Melihat Guman dengan gembira, Sui Liuxiang berkata dengan lembut, "Dia memanggilmu kembali, kan?" Menghadapi pertanyaan Sui Liuxiang, Guman membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak menjawab. Baru saja, dia masih berkeliaran di ngarai jurang. Jika Chu Xingyun menyeretnya kembali, bagaimana dia bisa muncul di depan Sui Liuxiang? Tetapi sebelum datang ke sini, Chu Xingyun mendesaknya, dalam hal apapun, untuk tidak mengatakan bahwa dia mengirimnya. Sebagai anggota tim Liu Yun, ketika tim membutuhkannya, mereka secara alami harus kembali ke tim. Melihat tatapan canggung Guman, Sui Liuxiang tersenyum lebih manis dan lebih manis. Meskipun Guman tidak menjawab, tetapi jawabannya sudah jelas. Mengenai langkah Chu Xingyun, Sui Liuxiang benar-benar terasa sangat manis. Si bodoh ini tidak pernah berpikir untuk menghargai semua yang dia bayar untuknya. Selama dia baik, dia tidak akan keberatan apapun. Tapi Chu Xingyun tidak mengerti, semakin baik dia untuknya, semakin baik dia. Semakin baik dia, semakin puas dirinya, dan dia merasa tidak layak untuknya. Meskipun dia bisa meletakkan semuanya, masuk ke pelukan Chu Xingyun, dan menikmati semua yang dia berikan, tetapi sebagai hasilnya, dia akan kehilangan dirinya, yang bukan yang dia inginkan. Ngomong-ngomong, di antara manisnya Sui Liuxiang, Guman berkata, "Itu." Jun Wuyu sedikit tidak nyaman baru-baru ini, jadi dia bermaksud untuk sementara waktu mundur dari tim ini hehe. Mendengarkan komentar buruk Guman, Sui Liuxiang tidak bisa menahan tawa, tidak perlu bertanya, ini harus diatur oleh Chu Xingyun. Karena Guman ada di sini, pasti ada seseorang yang pergi. Jika Sui Liuxiang membuka mulutnya untuk membiarkan Jun Wu khawatir dari posisi utamanya, itu akan terlalu menyinggung. Orang baik Chu Xingyun tidak melakukannya, tetapi orang jahat itu melompat lebih dulu dan membantunya melakukannya. Mulai sekarang, Huanong Yue telah dipromosikan ke Nirvana Nine Heavens. Dengan satu tangan, Claw of Silence, dengan kerja sama penyembunyian dan ketidakkekalan Qianli, dapat digambarkan sebagai tidak dapat diprediksi, dan dapat menempati posisi utama. Tak perlu dikatakan, Sister Dingdang sudah menjadi surga Nirvana ke-9 beberapa tahun yang lalu, dan jiwa-jiwa dan jiwa pengambilan adalah yang paling dibutuhkan oleh Sui Liuxiang. Hanya Jun Wuyu, dan sekarang hanya Nirvana yang memiliki kekuatan Liu Zongtian, jadi dia masih bagus melawan tim biasa, tetapi masih terlalu lunak melawan tim super yang dibentuk oleh 5 orang.
Dengan kedatangan orang pertama dari Nirvana Guman, tim Liu Yun memiliki 2 poin. Dengan kontrol yang kuat dari kakak-kakak Dingdang dan hasil yang mengerikan dari bulan yang menakutkan, tim Liu Yun akhirnya memiliki pertempuran kekuatan. Adapun Jun Wuyu, Sui Liuxiang hanya bisa minta maaf, benar-benar tidak ada tempat untuknya di tim. Xiao Yinyin memandang Gumen, untuk alasan lemahnya, Sui Liuxiang benar-benar ingin tertawa. Meskipun keadaan Jun Wuyu tidak tinggi, ada juga 6 surga nirvana. Apalagi dia bukan perempuan, bagaimana mungkin tubuhnya merasa tidak nyaman? Saudara Yun, di mana dia sekarang, tanya Sui Liuxiang penuh harap. Menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Gumen berpikir sebentar, dan kemudian berkata, dia berada ribuan mil jauhnya, lantai ke-98 Abyss Canyon. Mendengar jawaban Gumen, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi kecewa. Sebenarnya, dia merindukan Chu Xingyun dan ingin menemaninya, tetapi orang jahat ini berlari sepanjang hari, dan bahkan tidak bisa melihat bayangan. Tentu saja, Sui Liuxiang juga tahu bahwa alasan dia menghindarinya adalah karena dia tidak ingin menerimanya. Jika Chu Xingyun ada di sini, semua orang tanpa sadar akan mengelilinginya, dengan dia sebagai intinya, bahkan Sui Liuxiang. Ketika Chu Xingyun ada di sana, termasuk Sui Liuxiang, dia mengepung dirinya sendiri tanpa sadar. Begitu Chu Xingyun pergi, Sui Liuxiang menjadi satu-satunya inti, dan semua orang akan mengelilinginya dan mematuhi pengiriman dan pengaturannya. Siapa yang bisa disalahkan? Salahkan semua orang. Tapi saya tidak bisa menyalahkannya, bahkan miliknya, bagaimana saya bisa menyalahkan orang lain? Di dunia ini, orang yang paling mengenalnya dan menyesali dirinya adalah Chu Xingyun. Sui Liuxiang tahu bahwa kepergian Chu Xingyun adalah pencapaian terbesar baginya. Faktanya, di seluruh dunia, yang paling ingin bersamanya adalah Chu Xingyun. Demi dirinya, Chu Xingyun menyerah ribuan mil di dunia roh sejati, melepaskan kemuliaan dan kekayaan, melepaskan putri dan orang tua, dan menyerahkan semua mitra. Dengan risiko 9 kematian, dan melintasi seluruh dunia, dia mendatanginya. Semua ini cukup untuk membuktikan betapa dia sangat mencintainya dan betapa dia ingin bersamanya. Tetapi untuk cita-cita dan balas dendamnya, dan untuk mimpi-mimpi buruknya, dia memilih untuk pergi. Demi cinta, ia berkeliling dunia dan datang padanya. Juga karena cinta, dia berbalik dengan tegas dan memilih untuk pergi. Semua madu, dia diam-diam dikirim kepadanya, tidak pernah memintanya untuk berterima kasih. Semua anggur pahit, tapi dia diam-diam minum untuknya, tidak pernah memohon padanya. Dibandingkan dengan 5 menatap keluar, yang disebut muda tampan, Chu Xingyun adalah satu-satunya dewa Sui Liuxiang. Ingin bergabung dengan saudara Yun, mengapa mereka harus? Apakah mereka layak? Mengambil napas panjang, Sui Liuxiang tahu bahwa sampai sekarang, dia tidak mampu kehilangan, dan dia tidak mampu kehilangan sama sekali. Saudara Yun telah melakukan begitu banyak untuknya, bagaimana dia bisa gagal? Bukan untuk dirinya sendiri, hanya untuk pengabdian Yun, dia juga harus menang, dan harus mengalahkan 5 orang yang benci. Demi cita-citanya, Chu Xingyun memilih untuk pergi, dan mengirim Guman ke saat paling sulit. Dengan pria luar biasa di belakangnya, dia tidak punya alasan untuk kalah. Tidak peduli siapa itu, dia tidak pernah ingin menghentikan kemenangannya. Perlahan berdiri, air mengalir dengan harum dan berkata, "Pergilah. Guman, mari kita latih." Dunia bawah tanah redup, dan gua-gua seperti sarang madu, tersebar dan banyak. Setelah mencapai lantai 100, Chu Xingyun tersesat. 100 lantai pertama lebih baik, meskipun masih banyak gua tinggi dan lebar gua utama tidak sebanding dengan gua bercabang 2. Tetapi di bawah 100 lantai, ini benar-benar berbeda, ini hanyalah sebuah labirin. Ada 108 lantai di Abyss Canyon. Artinya, ada 8 lantai di bawah 100 lantai, dan angin abisal di bawah lantai 8, tetapi itu bukan lantai ke-9, karena angin abisal adalah celah bumi tanpa dasar. Untuk membiarkan Sui Liuxiang memiliki modal untuk bertarung melawan 5 tim utama, Chu Xingyun harus merekrut Gumen, membiarkannya kembali ke tim Liu Yun, dan membantu Sui Liuxiang membantu. Tetapi ketika Gumen pergi, orang-orang yang menemukan jalan menghilang, dan di bawah keputusasaan, Chu Xingyun harus datang sendiri. Pada saat itu, Gumen sudah menjelajahi lantai 98 dan semuanya berjalan dengan baik, tetapi setelah Chu Xingyun mengambil alih, tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar hilang.
Di lantai 98 dan lantai 99, penjelajahan Chu Xingyun sangat lancar, dan bahkan lantai 100 tidak memiliki hambatan. Faktanya, alasan mengapa Guman menjelajahi lantai 98 begitu cepat adalah karena tidak ada masalah di depan, selama dia bisa mengalahkan makhluk-makhluk jurang itu, dia bisa maju dengan cepat. Tapi yang membuat Chu Xingyun pusing adalah setelah 100 lantai, semuanya sangat berbeda. Gua utama yang lebar dan tinggi menghilang dan digantikan oleh gua-gua padat seperti sarang madu. Beberapa dari gua-gua ini bergerak semakin rendah dan lebih rendah, sementara yang lain bergerak semakin tinggi dan lebih tinggi. Berkali-kali, setelah berbelok di gua untuk waktu yang lama ia mengendarai ratusan mil, dan kembali ke tempat yang sama. Di dunia bawah tanah, tidak ada bintang dan tidak ada peserta pameran, jadi tidak ada arah. Sepanjang jalan, Chu Xingyun benar-benar tersesat di labirin bawah tanah. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan. Tiba-tiba ada ruang yang luas di depan saya, dan dunia bawah tanah kecil muncul di depan Chu Xingyun. Apa yang disebut dunia bawah tanah kecil tidak merujuk pada gua, tetapi pada ruang bawah tanah yang membentang puluhan kilometer. Dunia kecil tingginya ratusan meter, ada pohon di tanah, ada sungai, bukit, dan bahkan jauh, Chu Xingyun juga menemukan desa kecil. Dengan sukacita, kecuali kegembiraan, dia berlari menuju desa kecil. Segera Chu Xingyun berlari keluar dari desa kecil, dan melihatnya. Segala sesuatu di desa membuat Chu Xingyun tertegun, dan bodoh. Saat Chu Xingyun mendekat, orang-orang di desa dengan cepat bergerak, memegang senjata, dan dengan berani mendekati Chu Xingyun. Yang mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa meskipun orang-orang ini, seperti manusia, memiliki fitur wajah, anggota tubuh, pria dan wanita, mereka terlihat tidak berbeda dari manusia, tetapi pada kenyataannya, mereka tumbuh sangat kecil. Seberapa kecil itu? Tepatnya, yang tertinggi dari kata ini tidak mencapai lutut Chu Xingyun. Tidak hanya orang kecil, semua yang ada di seluruh desa sangat kecil. Rumah kecil, meja kecil, bangku kecil. Saat ini, di depan Chu Xingyun, ratusan penjahat melambaikan tombak mereka dengan ngeri, dan meraung keras. Hei, Raksasa, cepat dan tinggalkan desa kami. Anda tidak disambut di sini. Mendengar teriakan pihak lain, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Siapa raksasa? Jelas dia adalah seorang pemuda, tetapi dia harus mengatakan bahwa orang lain adalah raksasa. Ini benar-benar. Namun, Chu Xingyun tidak peduli tentang ini, merentangkan tangannya, Chu Xingyun mencoba meringankan suaranya, dengan lembut berkata. Tolong jangan gugup, aku tidak jahat, aku hanya ingin menanyakan tentang jalan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, para kurcaci menjadi tenang, dan segera seorang lelaki tua berjanggut putih, bersandar pada tongkat, berjalan keluar dari kerumunan. Menatap Chu Xingyun, pria tua itu berkata, apakah Anda akan ke Wuyuan? Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya tolong. Apakah Anda tahu rute ke sana? Mengangguk, lelaki tua itu berkata, kami tinggal di sini, bagaimana mungkin kami tidak tahu jalannya? Namun, saya tahu, tetapi gua-gua bawah tanah terlalu rumit dan 3 dimensi, dan tidak ada cara untuk menggambarnya. Jika Anda ingin pergi, Anda harus menyewa pemandu. Pekerjakan. Mendengar kosakata ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi segera bertanya. Saya tidak tahu, bagaimana saya bisa mempekerjakan Anda sebagai pemandu. Apa yang Anda inginkan, Spirit Stone? Menggelengkan kepalanya dengan keras, kurcaci berjanggut putih itu berkata dengan datar, kita tidak membutuhkan hal itu. Di dunia bawah tanah ini, tidak ada kekurangan batu roh, dan kita kecil dan kita tidak membutuhkan banyak batu roh. Melihat kosong pada kurcaci itu, Chu Xingyun berkata. Tidak ada batu roh, apa yang kamu inginkan? Membuka mulutnya, kurcaci berjanggut putih itu akan berbicara tidak pernah berpikir. Air liur mengalir lebih dulu. Menyeka air liur dengan canggung, kurcaci berjanggut putih itu mengeluarkan air liur. Kami ingin anggur yang baik yang diproduksi oleh Anda. Di antara pidato-pidato itu, kurcaci berjanggut putih itu merentangkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Selama kita memberi kami sebotol anggur yang begitu besar, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke jurang yang tak berangin. Melihat volume dibandingkan dengan lengan kurcaci berjanggut putih, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar, yang hanya sebuah altar besar.
Ada ruang untuk reinkarnasi. Chu Xingyun tidak meninggalkan anggur. Kapan saja, di mana saja, Chu Xingyun dapat mengeluarkan ribuan botol anggur berkualitas. Namun, jangan melihat ukuran guci-guci ini sebagai kepala manusia, tetapi bisa menampung 10 guci besar anggur. Namun, jika Chu Xingyun secara langsung dipekerjakan dengan empulur es, dia tidak tahan lagi. Sebanyak 10.000 altar terbuat dari anggur es bubur. Bagaimana kita bisa membuang satu alkohol dan satu mesbah? Dan pihak lain hanya memimpin, memberi dan menerima tidak berbanding lurus. Setelah menyetujui permintaan kurcaci berjanggut putih, Chu Xingyun berbalik dan meninggalkan desa kurcaci. Menemukan sudut terpencil, dan mengubur mutiara Mang posisi, ini memanggil Taiksu Ling Piton dan bergegas kembali ke Pulau Tiangong. Selama waktu ini, pengrajin di Pulau Tiangong dapat menghasilkan 10 juta panah emas tajam setiap hari, yang merupakan panah penembakan serigala. Chu Xingyun mengirimkannya ke Bai Bing dengan harga 6 batu lingxi, dan dia bertanggung jawab untuk mengangkut panah-panah ini ke depan. Jadi dalam satu hari, Chu Xingyun bisa mendapatkan 60 juta batu roh. Setiap hari, pengrajin Pulau Tiangong dapat membawa Chu Xingyun untung 50 juta hingga 60 juta, dan mereka sendiri telah mendapatkan banyak poin pekerjaan. Menurut keadaan ini, jika terus berkembang, dalam waktu dekat, setiap pengrajin di Pulau Tiangong akan memiliki banyak titik kerja, tetapi ada sangat sedikit barang yang bisa dibeli. Jika Anda hanya membeli mie beras dan anggur biasa, pengrajin itu pada dasarnya dapat menghabiskan seluruh hidup mereka bahkan jika mereka tidak bekerja lagi. Ini jelas tidak dapat diterima. Karena itu, Chu Xingyun ingin menambahkan beberapa barang yang relatif mewah ke toko-toko di pulau itu. Untuk barang-barang mewah, Chu Xingyun pertama-tama memikirkan anggur. Benar-benar mustahil untuk menjual empulur es secara langsung, Chu Xingyun tidak semewah itu, dan tidak ada yang mampu membelinya. Namun, jika empulur es diencerkan, itu masih dapat diterima. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk kembali setelah kembali dari Wu Feng Ziyuan, tapi kali ini hanya sedikit waktu, mari kita lakukan bersama. Pertama-tama, Chu Xingyun bergegas kembali ke kota Jiuxiao dan membeli 10.000 silinder anggur bisui. Anggur bisui ini diseduh dari beras bi yang terkenal, dengan warna hijau, rasa lembut, dan anggur yang kuat. Anggur bisui ini bukan anggur terbaik, juga bukan anggur termahal di antara semua anggur terbaik yang dijual di kota Jiuxiao, hanya anggur kelas menengah. Alasan mengapa anggur bisui dipilih bukan karena dia murah, tetapi juga karena Chu Xingyun mencuri. Jika benar-benar pelit, gambaran sebenarnya lebih murah, ada yang lebih murah dari ini, atau bahkan beberapa kali lebih murah. Alasan mengapa anggur bisui dipilih adalah karena anggur ini sangat jernih dan tidak memiliki rasa khusus selain rasa anggur. Anggur-anggur yang berharga itu berharga karena wewangian khusus mereka. Begitu wewangian ini bertentangan dengan aroma es, mereka sepenuhnya berakhir. Waktu semakin menipis. Chu Xingyun tidak punya waktu untuk menguji bagaimana memadukannya sebelum ia bisa membuat roh yang paling indah. Oleh karena itu, bisui tanpa rasa khusus adalah pilihan terbaik. Anggur bisui tidak harum, jadi setelah pengenceran, aroma empulur es dikeluarkan. Tetapi jika hanya aromanya yang disebutkan, anggur lainnya ditambahkan bersamaan, dan tidak ada terburu-buru ke sudut empulur es. 100 ramuan, 100 bunga, 100 buah anggur dicampur melalui prosedur yang rumit, apakah bisa dibayangkan oleh orang biasa? Setelah membeli 1000 silinder anggur bisui, Chu Xingyun bergegas kembali ke Pulau Tiangong. Di bawah perintah Chu Xingyun, hanya suatu pagi, ribuan pengrajin membangun kolam dan bersih. Setelah kolam dibangun, Chu Xingyun langsung menuangkan 1000 silinder bisui ke dalamnya. Kemudian, Chu Xingyun mengeluarkan altar es dan memasang 10 tangki anggur besar setinggi 3 meter dan tebal 2 meter. Selanjutnya, Chu Xingyun menaruh anggur empulur es ke kolam satu per satu. Setiap kali dituangkan ke dalam toples, itu akan diaduk sepenuhnya, dan kemudian mengambil secangkir secukupnya untuk menentukan apakah tingkat pengenceran sesuai. Tuangkan 10 toples es ke dalam kolam sepanjang waktu, dan Chu Xingyun menghidupkannya dengan kejam. Rasa seperti itu tidak ada artinya. Empulur es terbaik adalah empulur es yang murni. Setiap kali tangki es dituangkan ke dalam kolam, alkohol dalam minuman keras akan dinaikkan satu tingkat, tidak ada batasan untuk ini. Setelah menuangkan 10 silinder berturut-turut, Chu Xingyun mencicipinya, meskipun tidak sekuat es yang lembut, rasanya persis sama.
Sama seperti madu, Anda dapat meminumnya langsung ke dalam mulut. Rasa madu sangat kuat. Tetapi setelah pengenceran 100 kali, rasanya masih seperti madu, tetapi tidak sekuat dan manis. Puas mengangguk, dan kemudian, paket itu. Namun, wadah sudah menjadi masalah. Apakah perlu mengganti tangki yang asli? Tangki-tangki anggur besar itu khusus digunakan untuk menampung anggur, dan semuanya tingginya 3 meter dan berdiameter sekitar 2 meter. Ini terlalu besar. Bisakah para pengrajin membeli sebuah tangki besar dan sebuah tangki besar di rumah? 36 hari pengrajin berteriak dengan satu suara, dan masalahnya diselesaikan dalam 1 detik. Tangki anggur. Tidak perlu. Botol anggur. Itu terlalu banyak masalah. Bukankah itu hanya wadahnya? Pulau Tiangong penuh dengan bambu, yang dapat dipotong menjadi tabung bambu di tangan ini adalah wadah terbaik. Adapun apakah itu akan membuat anggur aromanya dari bambu, ini benar-benar tidak diketahui. Tapi bagaimana kalau mendapatkannya? Tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk, mungkin akan lebih baik. Atas perintah itu, 100.000 pengrajin menunda pembuatan Blast Sharp Arrows, dan masing-masing bertanggung jawab membuat tabung bambu untuk anggur. 1 jam kemudian, 100.000 tabung bambu hijau dengan pola megah yang terukir di permukaan muncul di sisi Jiuchi. Tabung bambu ini seukuran lengan orang dewasa, diambil dari batang utama bambu panah, yang kebetulan merupakan simpul bambu lengkap. Meskipun penampilannya tidak terlihat kecil, karena dinding bambu tebal, kapasitas dalam tabung bambu tidak besar, dan hanya segelas besar anggur yang dapat diisi. Sebuah tangki besar setinggi 3 meter dan tebal 2 meter dapat menampung 1.000 barel anggur berkualitas. Anggur pirus diisi dalam tabung bambu hijau zamrud, dan mata magang yang bertanggung jawab atas anggur itu berwarna hijau di langit. Setelah menghabiskan 3 hari 3 malam, semua minuman akhirnya dikemas. Ada 1.000 barel anggur murni, setiap barel bisa menampung 1.000 barel, jadi setelah pengemasan selesai, ada lebih dari 1 juta barel anggur berkualitas di gudang. Ke sebuah tabung. Namun, sebagai produk mewah, bagaimana mungkin membuka persediaan? Jika Anda ingin minum, itu tidak masalah, bekerja keras, mendapatkan lebih banyak poin, Anda dapat membelinya kembali dan minum. Menempatkan 10.000 barel anggur halus ke dalam ruang reinkarnasi, Chu Xingyun menemukan bahwa ia masih lebih menyukai rasa yang lebih ringan. Sama seperti minum madu murni secara langsung bukan tidak mungkin untuk diminum, tetapi jika terlalu kaya, akan selalu terasa sedikit berminyak. Rasa anggur encer ini masih rasanya, tetapi lebih elegan dan menyenangkan. Terutama setelah dicampur dengan anggur bisui, warnanya hijau, dan dipasang di tabung bambu, di pintu masuk, ia bahkan memiliki sedikit daun bambu, yang lebih baik daripada bubur-bubur es. Terlebih lagi, tabung bambu memiliki ukuran yang sesuai, bentuk yang aneh, dan permukaannya juga diukir dengan pola sederhana, yang benar-benar tinggi tidak peduli apapun kesempatannya. Setelah mengumpulkan pendapat semua orang, anggur yang diencerkan itu bernama Zhu Yeqing. Sebelum pergi, Chu Xingyun bergegas ke kilang anggur Jiuxiao City lagi dan memesan 10.000 silinder anggur bisui. Setelah pembuatan 10.000 silinder anggur bisui selesai, Chu Xingyun akan terus mencairkan empulur sitan dan meningkatkan persediaan Zhu Yixing menjadi 10 juta barel. Jika Anda ingin kudanya berlari, Anda harus merumput kudanya. Kerja keras para pengrajin dan penciptaan kekayaan yang begitu besar tentu saja layak mendapatkan imbalan yang layak mereka dapatkan. Namun, 10.000 silinder anggur bisui tidak dapat diseduh dalam waktu setengah tahun, jadi Chu Xingyun hanya bisa menunggu untuk saat ini. Dengan 10.000 daun bambu, Chu Xingyun memanggil Taiksu untuk memakan roh ular sanca dan bergegas kembali ke Abyss Canyon. Setelah mengeluarkan manik-manik posisi yang terkubur, Chu Xingyun mengeluarkan 10 tabung bambu hijau lagi dan bergegas menuju desa kurcaci kecil lagi. Melihat Chu Xingyun datang, semua kurcaci bergegas keluar, mencegatnya di luar desa. Alasan untuk ini adalah bahwa manusia sangat tinggi sehingga begitu mereka memasuki desa mereka, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan merobohkan rumah mereka dan menginjak-injak kursi bangku mereka. Menghadapi kerdil yang didambakan, Chu Xingyun tidak berbicara omong kosong, dan langsung menempatkan 10 silinder daun bambu di depan mereka. Meskipun tabung bambu ini hanya seukuran lengan orang dewasa, mereka hampir seukuran kurcaci ini, jadi 10 tabung bambu berdiri di sana, yang menurut mereka sangat spektakuler.
Tabung bambu ini baru saja dikemas dan permukaan tabung bambu pasti akan terkontaminasi dengan anggur. Karena itu, ketika tabung bambu diletakkan di tanah, aromanya yang tak terlukiskan akan menyebar. Untuk sesaat, semua kurcaci menerangi mata mereka dan mengedutkan hidung mereka dengan cepat, wajah mereka meneteskan air liur. Melemparkan tongkat itu ke tangannya dengan ganas, kurcaci berjanggut putih itu menarik tabung hijau bambu, mencabut sumbat bambu pada segel dengan erat, dan dalam sekejap. Tumbuhan, buah-buahan, bunga, dan wewangian yang tak terlukiskan meresap ke seluruh desa. Seraka menjilat mulut pipa bambu itu. Rasa manisnya membuat lelaki kecil berjanggut putih itu menangis dan bingung. 10 tabung. Beri kami 10 tabung lagi. Kurcaci berjanggut putih itu menghadap Chu Xingyun dan membandingkan jari-jarinya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Apa maksudmu ini agak serakah? Tak lama, kurcaci berjanggut putih itu melanjutkan dengan keras. Beri kami 10 barel lagi, dan kami akan mengantarmu melewati desa. Oke kakak, terima kasih, salam dari Arini.